sebuah karya yang menceritakan tentang perkembangan zaman akibat perubahan sosial budaya. Setiap masyarakat pasti ingin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, karena manusia bersifat dinamis. Dengan sifat dinamis, maka manusia tersebut akan mengalami perubahan sepanjang hidupnya, mulai dari cara berpikir, perasaan, dan perilaku. Contoh yang kedua adalah jual beli. Jual beli biasanya dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli. Jual beli banyak dilakukan di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. Akan tetapi proses jual beli dalam masyarakat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Kebutuhan manusia yang semakin kompleks juga melatar belakangi terjadinya perubahan atau perkembangan sistem jual beli. Perkembangan yang terjadi yaitu dari jual beli tatap muka ke jual beli online. Hal ini dilatar belakangi oleh perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi secara cepat. Dengan berkembangnya teknologi canggih, masa kini mempermudah kita dalam melakukan berbagai hal secara instan seperti jual beli online salah satunya. Contoh yang kedua adalah kehidupan. Kehidupan tidak akan selamanya sama seperti itu. Kehidupan pasti akan mengalami perubahan, sama seperti zaman sekarang, yang dimana zaman semakin berkembang, segala fasilitas semakin meningkat, segala tempat untuk persinggahan atau perkumpulan dengan teman-teman semakin berbeda. Yang dulu dimana para anak-anak muda jika berkumpul dengan teman-temannya selalu di sawah, walaupun hanya sekedar bermain atau mengobrol. Akan tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang para anak muda tempat persinggahannya pun berbeda. Para pemuda zaman sekarang tempat persinggahannya di kafe. Dan tidak lupa handphone lah yang mereka pegang. Dan mereka lebih fokus ke handphone. Zaman sekarang jarang sekali ada obrolan dan canda tawa di antara mereka. Sekarang mereka lebih fokus dan asik main handphone sendiri. Jadi dalam perkumpulan tersebut hanya sekedar perkumpulan, bukan lagi seperti pemuda zaman dulu. Framelens Audio Visual. Contoh yang ketiga adalah pengiriman pesan atau komunikasi. Seiring berkembangnya zaman, kini teknologi semakin canggih. Contohnya dalam bidang komunikasi ini. Dulu jika kita ingin menyampaikan pesan harus membuat surat dan menyampaikannya ke kantor pos. Tetapi kini berganti. Kini semua orang lebih mudah menyampaikan pesan cukup dengan menggunakan handphone. Handphone merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan yang sangat canggih, dan pada zaman ini semua orang hampir memilikinya.
Dalam era globalisasi ini, teknologi semakin berkembang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Kita harus bersiap untuk menghadapi perubahan tersebut. Salah satu sikap dan perilaku dalam rangka menghadapi perubahan sosial budaya yaitu memperkokoh nilai-nilai karakter budaya bangsa, agar Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Memperkokoh nilai-nilai karakter budaya bangsa bukan berarti tidak mau menerima perkembangan zaman. Justru Pancasila yang merupakan ideologi bangsa memiliki sifatnya yang terbuka. Nilai karakter budaya yang dimaksud adalah karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi, gotong royong, nilai moral, dan etika, juga budi pekerti yang baik. Dengan memperkokoh nilai-nilai tersebut, kita memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi budaya modern yang tidak sesuai seperti diantaranya kenakalan remaja, gaya hidup hedonisme yang berfoya-foya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, juga kemerosotan moral akibat perubahan sosial dan budaya. Namun di sisi sebaliknya, kita tetap bisa menerima perubahan sosial budaya yang baik sehingga bangsa tetap bisa berkembang sesuai dengan zaman.